Makam yang tidak pernah tenang. Di sebuah desa kecil yang terpencil di Jawa Tengah, ada sebuah pemakaman tua yang dikenal dengan nama kuburan Sukaasih. Tidak ada yang tahu mengapa pemakaman itu dinamai demikian, karena tidak ada yang merasa asih setiap kali melewatinya. Bahkan siang hari pun, tempat itu terasa dingin dan sunyi. Sekitar 5 tahun yang lalu, seorang pria bernama Pak Darmo meninggal secara misterius. Konon katanya, dia dulu dukun santet yang sangat ditakuti. Saat meninggal, proses penguburannya pun tidak biasa. Langit mendadak gelap padahal bukan musim hujan. Beberapa warga yang ikut mengantar jenazah mengaku mendengar suara lirih seperti orang menangis dari dalam liang lahat sebelum tanah ditimbun. Sejak saat itu, warga sekitar mulai diganggu oleh kejadian-kejadian aneh. Malam Jumat Kliwon pertama setelah penguburan Pak Darmo, seorang warga bernama Darto yang rumahnya paling dekat dengan kuburan mendengar suara langkah kaki menyeret, seperti orang berjalan tertatih di jalan tanah. Saat mengintip dari jendela, ia melihat sesosok tubuh berbalut kain kafan, berjalan pelan dari arah kuburan ke pekarangan rumahnya. Sosok itu berhenti, menengok langsung ke arah jendela tempat Darto mengintip, lalu tersenyum meski mulutnya dijahit. Darto pingsan. Esok paginya, orang-orang menemukan jejak kaki basah yang berlumpur, mulai dari pekarangan rumah Darto kembali menuju makam Pak Darmo. Namun itu baru awalnya. Seminggu kemudian, suara ketukan keras di pintu-pintu warga terdengar tiap tengah malam. Bila dibuka, tidak ada siapapun. Tapi bila dibiarkan, esoknya selalu ada tanah kuburan dan bekas jari-jari kotor di daun pintu. Anak-anak kecil mulai demam tinggi dan mengigau menyebut nama Pak Darmo. Beberapa warga mencoba memanggil ustaz untuk mendoakan makam itu. Tapi saat mereka mencoba menggali kembali, mereka menemukan makamnya kosong. Tanahnya basah seperti baru saja digali. Tidak ada jenazah, tidak ada kain kafan, hanya bau busuk menyengat yang membuat semua orang muntah dan histeris. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani lewat jalan pemakaman. Bahkan siang hari pun, mereka memilih memutar jauh. Tapi tetap saja, dari kejauhan, whoever is system reach out forward the brand. Plan, serak, seperti di dalam tahun. 1 bulan setelah makam Pak Darmo ditemukan kosong, desa mulai dilanda ketakutan. Beberapa warga pindah ke kota, dan anak-anak dilarang bermain di luar setelah maghrib. Tapi gangguan tak berhenti. Malam itu Bu Lastri, istri Pak RT, bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat Pak Darmo duduk bersila di atas batu nisan. Wajahnya setengah membusuk, mata merah menyala, mulut dijahit dengan benang hitam kasar, tapi tersenyum. "Janji belum kau lunasi, Lastri," katanya dalam mimpi. "Kalau tidak, aku jemput satu persatu." Ia terbangun dengan peluh dingin membasahi baju tidurnya. Tapi bukan itu yang paling menyeramkan. Di kakinya ada lumpur hitam. Bukan dari rumah, seperti lumpur kuburan. Malam di balik kabut. Di malam yang berkabut tebal, Ujang, pemuda desa yang terkenal berani, memutuskan untuk membuktikan bahwa semua ini hanya histeria. Ia membawa kamera dan senter, masuk ke kawasan pemakaman sendirian. Warga sempat melarang, tapi ia tetap nekat. Jam 11 malam, Ujang tiba di depan makam Pak Darmo. Kabut menebal, suhu turun drastis. "Ini aku, Ujang. Sekarang aku ada di depan makam Pak Darmo. Gak ada apa-apa, cuma dingin banget, bro." Ujang berkata dengan berani, namun sedikit gugup. Tiba-tiba dari balik kabut muncul bayangan putih berdiri di belakang Ujang. Kamera menangkapnya. Saat Ujang menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun suara dari mikrofon terus merekam suara langkah, menyeret, mendekat. "Ujang, kau pernah mencuri tanah dari makamku." Suara roh berbisik dengan menakutkan. Itu benar. Dulu Ujang pernah mencuri tanah dari kuburan Pak Darmo untuk dijual. Dulu Ujang pernah mencuri tanah dari kuburan Pak Darmo untuk dijual ke paranormal. Tanah bekas kuburan dukun memang laku tinggi. Tapi siapa sangka, roh itu belum tenang karena ulah itu. Keesokan paginya, kamera ditemukan tergantung di pohon dekat makam. Tapi Ujang hilang, tidak pernah ditemukan. Yang tertinggal hanya sandalnya yang penuh darah dan tanah kubur. Warga menggali kebenaran Pak Ustaz dari kampung sebelah, akhirnya dipanggil. Bersama 6 orang warga, mereka menggali lagi area makam. Saat cangkul mengenai tanah di bawah lapisan batu nisan, tanahnya lembek dan basah. Tapi bukan karena air, karena darah. Mereka menggali lebih dalam dan menemukan lubang bawah tanah, gelap, dalam, dan berbau busuk seperti bangkai. Salah satu warga, Pak Raji, memberanikan diri turun. Tapi belum sampai ke dasar, ia berteriak histeris dan menarik tubuhnya sendiri keluar. Matanya merah penuh teror. "Aku melihat banyak mayat semuanya hidup.
bergerak, menggeliat seperti cacing, dan Pak Darmo duduk di tengah mereka membaca mantra. Malam itu warga mengunci rumahnya, tapi suara dari arah pemakaman makin keras. Tawa, tangis, ratapan, dan suara langkah kaki mendekat. Malam terakhir, Pak Ustaz memutuskan untuk menggelar ruwatan, ritual pembersihan yang melibatkan semua warga. Sesajen disiapkan, doa dibacakan semalaman. Tapi tepat jam 2 pagi saat doa mencapai puncaknya, lampu padam, angin menderu, kabut turun tiba-tiba. Dari tengah pemakaman, muncul Pak Darmo, kini utuh dalam tubuh mayat hidup, memakai jubah hitam, matanya menyala. Ia menunjuk satu persatu warga, kalian semua pernah memanfaatkanku saat hidup. Sekarang aku yang mengambil bayaran. Jeritan terdengar. Satu persatu warga terhisap ke dalam tanah di bawah kaki mereka. Lubang menganga muncul entah dari mana. Pak Ustadz membaca ayat suci sekuat tenaga, namun suaranya tenggelam oleh suara lolongan. Akhirnya, dengan sisa tenaga, ia menancapkan paku besi dan surah Yasin yang dibungkus kain kafan ke tengah tanah bekas makam Pak Darmo. Tanah bergetar hebat dan jeritan terhenti. Hening. Penutup, namun tidak benar-benar berakhir. Beberapa bulan berlalu. Desa tampak tenang. Tapi suatu malam anak kecil yang baru lahir di desa mulai menangis tanpa sebab tiap jam 2 pagi. Dan setiap pagi, di bawah ranjang bayi mereka ditemukan tanah basah dan satu helai rambut putih yang sangat panjang. Konon, arwah Pak Darmo belum benar-benar hilang. Dia hanya menunggu waktu. Dan setiap kali kamu melewati kuburan dalam gelap, jangan lihat ke belakang. Mungkin ada dia, berdiri, menunggumu menoleh untuk tersenyum dengan mulut yang dijahit.